Yang kami hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Ketua dan anggota Dewan Guru Besar, Ketua dan anggota Senat Akademik, Sekretaris Universitas, para Wakil Rektor, para Dekan, para Direktur Sekolah dan Direktur Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia, serta hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini, Rabu 6 September 2023, sidang terbuka Universitas Indonesia melaksanakan pengukuhan guru besar atas nama Profesor Dr. Teguh Kurniawan, Sarjana Ilmu Sosial, Master of Science sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, dan Profesor Dr. Zebri, Sarjana Sastra, Magister Humaniora sebagai guru besar tetap Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dengan ini, sidang terbuka Universitas Indonesia saya buka. Yang keras suara. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teguh Kurniawan dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Alhamdulillah hari ini saya dikukuhkan menjadi guru besar tetap dalam bidang Public Governance pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia. Pada hari ini saya membawakan pidato pengukuhan saya dengan judul Tantangan Governance Publik di Era Disrupsi, Memperkuat Peran Etika dalam Pengambilan Keputusan. Jadi poinnya itu kan bahwa sekarang kan mau nggak mau kita era disrupsi ya. Dengan era disrupsi ini membawa banyak sekali perubahan, termasuk di masyarakat. Sehingga ini kemudian harus bagaimana diatasi dengan baik oleh pemerintah dengan membuat kebijakan yang tentu saja sejalan dengan era disrupsi itu, tetapi juga tentu saja tetap memperhatikan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu saja seperti itu. Sehingga bagaimana kemudian etika berperan dalam hal itu. Jadi di era disrupsi, era yang semakin menantang gitu ya, tantangannya makin besar gitu ya, sehingga pemerintah harus juga memperhatikan ketika membuat kebijakan bagaimana dengan tantangan yang semakin dahsyat ini juga tetap kebijakan adalah kebijakan yang untuk kepentingan masyarakat banyak. Mungkin secara singkat seperti itu sih yang diharapkan. Jadi ingin mengendorse bagaimana yuk kita beretika. Etika bukan hanya di pemerintah tapi juga tadi masyarakat gitu. Misalnya bahwa di era disrupsi medsos berperan besar, masyarakat bisa menggunakan medsos untuk mengkritisi pemerintah misalnya, tapi ketika menggunakan medsos juga harus beretika gitu, sehingga tidak membawa juga pada permasalahan yang ada atau menambah permasalahan di masyarakat. Mungkin itu, terima kasih. Selamat siang. Pada tanggal 6 September 2023 telah dilangsungkan pengukuhan atas nama Profesor Dr. Jeffrey SSM Hum yang dengan judul pidatonya adalah Studi Memori, Politik Memori, dan Rekonstruksi Nation Building. Ini untuk kepentingan juga bangsa Indonesia yang juga telah banyak mengalami pergulatan hasil dari sejarah yang panjang, ya, mengalami banyak sekali memori-memori kolektif dari tiap masyarakat maupun secara nasional yang juga perlu kemudian dikembalikan kembali atau isinya diungkapkan kembali ya dalam bentuk yang lebih baru, direproduksi atau direkonstruksi. Tapi juga tergantung dari konstelasi politik yang ada. Kalau kemudian konstelasi politiknya masih juga mengacu pada yang lama, maka ya dia akan tetap sebagai memori kolektif yang dilegitimasi. Tapi kalau sudah baru, artinya sudah direproduksi dan sudah direkonstruksi ulang, maka akan yang lama yang mungkin dulunya tersimpan, ya, dulunya mungkin tidak diperkenankan untuk muncul sebagai suatu memori suatu masyarakat atau suatu komunitas, bisa saja kemudian terjadi. Dan itu bukan hanya kemudian dalam bentuk narasi, tapi juga dalam bentuk misalnya pembuatan dalam buku sejarah dan sebagainya. Jadi saya pikir setiap negara, setiap bangsa memiliki makna dan tersendiri yang kaitannya dengan memori kolektif ini sendiri, ya. Dan memori kolektif itu menjadi satu ajang rebutan juga ya dari para politikus untuk melegitimasi mereka, melegitimasi bahwa kamilah yang mempunyai atau yang memilih memori kolektif ini ya sebagai suatu bangsa yang mengangkat suatu identitas dari memori kolektif itu sendiri. Kalau tanpa itu maka suatu bangsa tidak punya identitas dan kemudian menjadi
tersingkirkan dan tidak pernah muncul sebagai suatu bangsa yang bisa berkontribusi atau bersaing dengan bangsa-bangsa yang lain. Seperti itu kira-kira. Lagi yang perlu dicatat di garis bawahi bahwa bidang memori kolektif ini adalah bidang yang bersifat interdisipliner. Jadi antropologi, sosiologi, hukum, psikologi, semua yang berkaitan dengan humaniora dan ilmu sosial di Universitas Indonesia ataupun di tempat lain itu bisa berkontribusi dan bisa kerjasama untuk melihat memori kolektifnya yang mana yang kira-kira untuk diangkat, untuk dipersepsikan, untuk bagian dari nation building kita. Gitu. Dan sekaligus juga untuk Indonesia, identitas bangsa Indonesia seperti itu. Jadi diharapkan para peminat studi memori kolektif dari berbagai bidang atau dari berbagai fakultas ilmu sosial dan humaniora bisa bekerja sama dalam satu klaster untuk melihat kajian-kajian yang berkaitan dengan memori kolektif dari bangsa Indonesia.